Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang mengkonsumsi obat yang mampu untuk menurunkan kadar lemak dalam darah sebagai obat diet. Jadi, ada orang yang beranggapan bahwasanya obat-obat yang banyak sekali beredar di pasaran yang memiliki khasiat, memiliki kegunaan, memiliki manfaat untuk menurunkan kadar lemak dalam darah, dianggap sebagai salah satu obat untuk mendukung program diet atau program penurunan berat badan yang sedang mereka jalani. Nah, perlu diketahui bahwasanya obat penurun darah tersebut ya tidak bisa dikonsumsi secara sembarangan. Mungkin ada beberapa suplemen yang perjualbelikan secara bebas begitu ya, yang mampu untuk menurunkan tekanan darah. Namun misalnya obat-obat yang termasuk golongan keras begitu ya, Anda harus berkonsultasi ke dokter untuk mengkonsumsinya. Tidak bisa mengkonsumsi secara sembarangan, jadi sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu. Namun secara umum ya, obat-obat yang mampu untuk menurunkan kadar lemak darah tersebut adalah menurunkan kadar trigliserid ya. Jadi kadar lemak jahat gitu ya, kadar kolesterol jahat gitu, yang notabene akan membuat sirkulasi darah kita, peredaran darah kita akan terhambat seperti itu. Jadi menurunkan kadar trigliserid, terus kemudian menjaga kesehatan jantung ya, sistem kardiovaskular yang kita miliki, pembuluh darah, terus kemudian ya mencegah penyakit-penyakit yang bersifat degeneratif begitu ya, misalnya penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit stroke dan lain sebagainya seperti itu. Tapi ya bukan terus kemudian menurunkan berat badan atau bukan berfungsi sebagai diet. Jadi harus diperhatikan antara kadar lemak darah dengan kadar lemak yang ada dalam tubuh yang menempel di beberapa bagian tubuh yang menyebabkan berat badan Anda berlebihan, semacam seperti itu gitu. Jadi tidak hanya dengan menurunkan kadar lemak darah saja begitu, tapi menurunkan atau mengkonversi lemak yang ada dalam tubuh ini sebagai sumber energi, boleh juga diubah menjadi protein seperti itu ya, sebagai otot ya, dengan yang tadinya lemak tadi berubah menjadi otot gitu. Dan kenapa saya tadi menyebutkan protein, karena ya lemak ini juga bisa dikonversi menjadi otot ini. Jadi terjadi perubahan bentuk, perubahan senyawa yang tadinya lemak, salah satunya menjadi lebih banyak protein dan lebih banyak otot gitu. Penyusun otot itu kan lebih didominasi oleh protein seperti itu. Nah, ini bisa dicapai ya, jadi bukan dengan terus kemudian mengkonsumsi obat-obatan yang mampu menurunkan kadar lemak darah, tapi secara keseluruhan ya, mengatur pola makan ya, terus kemudian mengurangi asupan kalori, terus kemudian memperbanyak jumlah kalori yang keluar, misalnya dengan teratur berolahraga, misalnya renang, jogging, senam, bersepeda dan lain sebagainya, disesuaikan dengan minat Anda, ketertarikan Anda, dan dilakukan secara rutin. Terus kemudian lebih banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, sayur, biji-bijian, buah-buahan ya, karena kandungan seratnya, kandungan vitamin C-nya, kandungan antioksidan yang terkandung dalamnya yang cukup tinggi. Terus kemudian ya tidak sembarangan tadi ya mengkonsumsi obat-obatan, mengkonsumsi herbal, mengkonsumsi jamu pelangsing dan sebagainya. Terlebih lagi obat-obatan ya dikonsumsi secara sembarangan tanpa anjuran, tanpa saran dari dokter. Terlebih lagi tadi ya obat-obatan yang menurunkan kadar lemak dalam darah seperti itu, atau mungkin ya banyak sekali beredar di pasaran, entah itu berupa vitamin E, entah itu berupa minyak ikan dan sebagainya seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan secara utuh. Jadi obat-obatan tersebut tidak serta-merta terus kemudian mampu untuk membantu menurunkan berat badan ya. Penurunan berat badan ini perlu dilakukan
sesi diet secara menyeluruh yang intinya adalah dengan bagaimana memperbanyak jumlah kalori yang keluar dan mengurangi jumlah kalori yang masuk atau sering disebut sebagai defisit kalori. Nah, untuk supaya Anda lebih bisa mengontrol itu semua, Anda bisa bergabung bersama kami. Untuk info lebih lanjut, Anda kunjungi website kami di dietkalori.co.id. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe. Dan sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.